Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah masjid apa ini? Masjid Raya Cipinang, Muara, Jakarta yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan berapa radio lain yang ikut gabung. Pemirsa berapa stasiun TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama. Juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah. Kita untuk yang pertama kali seumur hidup saya baru ke sini. Dan tema yang kita akan bahas adalah tema yang sangat cocok untuk usia-usia manula. Yaitu mengingat kematian. Mengingat kematian ini termasuk salah satu wujud dari rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya malu. Kita wajib malu kepada Allah. Tapi bukan sekedar di mulut, tapi wajib diaplikasikan. Salah satu aplikasi malu kita kepada Allah adalah banyak-banyak mengingat kematian. Kata Rasul SAW, istahyau minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat kemudian berkata, inna nastahi ya Rasulullah walhamdulillah. Kami sudah merasa malu wahai Rasulullah, alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? Laisa dzalik. Bukan begitu maksudnya. Walakin man istahya minallahi haqqal haya. Tapi maksudnya siapa orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah falyahfadir ra's wa ma hawa wal yahfadil batan wa ma wa'a wal yadhkuril mauta wal bala wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dhalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Tapi kata Nabi SAW, siapa orang yang merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, hendaklah dia memelihara kepala beserta isinya. Beserta apa yang ada di kepala, mata, telinga, mulut, termasuk pikiran. Itu pertama. Kedua, hendaklah dia memelihara perutnya beserta apa yang ada di sekitarnya. Para ulama kemudian menjelaskan memelihara faraj, memelihara makanan dan minuman, dan memelihara hati yang ada di sekitar areal perut. Dan yang ketiga, hendaklah dia banyak-banyak mengingat kematian dan kehancuran. Keempatnya, siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia meninggalkan kemewahan hidup dunia. Ini 4 cara
mengaplikasikan rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Siapa orang yang melakukan keempat hal ini berarti dia sudah benar-benar merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ternyata salah satunya adalah banyak-banyak mengingat kematian. Kita tidak akan membahas hadis ini secara keseluruhan karena bukan itu materinya. Materi kita fokus mengingat kematian. Jadi mengingat kematian termasuk salah satu wujud malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, Nabi SAW pun diperintahkan atau diingatkan bahwa beliau itu akan mati. Sebagaimana surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu ini hai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Makanya karena akan mati, perhatikan sikap di dalam hidup. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, juga Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadrak, dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril faqala ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquha wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Hai Muhammad, hiduplah sekehendak kamu. Tapi ingat, kamu akan mati. Silakan bebas berbuat, tapi ingat, setelah mati, semua yang kamu lakukan akan dibalas. Maka hati-hati selama hidup. Cintai siapa saja yang kamu inginkan, tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengannya. Nggak ada suami istri berjanji sehidup semati, nggak ada. Kalau salah satunya yang mati, ya yang lainnya nikah lagi. Gombal. Jadi ingat, kamu cintai saja siapa yang kamu sukai, tapi ingat kamu akan berpisah. Beramallah sekehendakmu, tapi ingat kamu akan dibalas berdasarkan amalmu. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin disebabkan karena qiyamul lail dan kehormatannya ditentukan oleh istighna dia dari manusia. Istighna itu tidak menunjukkan kebutuhan kepada mereka, meminta, berharap kepada manusia, tidak. Dia hanya berharap, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Salah satunya, kamu akan mati. Maka walaupun kamu bebas bertindak di alam dunia, setelah kematian kamu akan dibalas sesuai dengan amalmu. Selain Allah, malaikat Jibril, Nabi SAW, para sahabat juga sudah banyak mengingatkan kita akan kematian. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah, walikulli wahidin minhuma banun. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu akan pasti pergi meninggalkan kita atau kita yang akan pergi meninggalkannya. Sedangkan akhirat
pasti akan kita hampiri dan kita hidup di dalamnya. Masing-masing dari dunia ataupun akhirat ini ada anak-anaknya, ada calon-calon penghuni. Orang yang menghuni di dunia disebut anak-anak dunia. Orang yang akan menghuni akhirat disebut anak-anak akhirat. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kamu anak-anak akhirat. Maknanya orang yang tujuannya, orientasi hidup kebahagiaannya itu akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia, artinya hanya mengejar kebahagiaan dunia melupakan akhirat. Makanya tadi disebutkan di dalam hadis tentang malu kepada Allah. Hadis tadi yang malu kepada Allah riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Faman aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Siapa orang yang menginginkan akhirat, artinya hanya ingin bahagia di akhirat, dia akan meninggalkan kemewahan kehidupan dunia ini. Nah, ketika di akhirat hanya ada dua tempat. Surga yang penuh kenikmatan. Neraka yang merupakan seluruh keburukan ada di sana. Dengan kadar keburukan yang tak ada bandingannya di dunia. Hanya dua tempat itu. Maka abna'ud dunya berpotensi berisiko menjadi penghuni neraka. Abna'ul akhirah dijamin akan diberi tempat di surga. Siapa yang sudah demikian, itu orang sukses di dalam hidup. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah diselamatkan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh itu orang sudah sukses hidupnya. Kesuksesan hidup tidak hanya dilihat dari fase kehidupan terpendek, yaitu di dunia. Di dunia ini waktu hidup kita hanya sebentar. Kita aja merasa lama berapa puluh tahun, 60, 70, 80, katakanlah 100 gitu. Setelah itu mati, kita masuk ke fase kehidupan berikutnya di alam kubur. Berapa lama tuh? Sampai kiamat. Berapa lama? Nggak tahu. Bisa 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Kita nggak tahu. Pokoknya lebih lama daripada di dunia. 100 tahun di dunia dibanding ribuan tahun di alam kubur. Singkat apakah lama? Singkat. Setelah kiamat terjadi, kehidupan di alam kubur berlalu, selesai, kita masuk ke fase kehidupan berikutnya di akhirat. Di sana kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan. Kecuali beberapa orang yang Allah kehendaki. Dihisab, ditimbang, nyebrang sirat sampai berakhir di surga atau neraka. Dan itu tak ada akhirnya, tak ada ujungnya. Itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada akhirnya, tidak ada matinya. Allah menyatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lihat, 100 tahun di dunia, ini pun kalau mencapai 100 kan jarang ya. Itu sangat singkat, sebentar. Dibanding kehidupan di alam kubur, dibanding di akhirat yang tak ada akhirnya. Maka amat sangat singkat hidup kita di dunia ini. Makanya dunia ini pasti kita tinggalkan. Kata Ali, yartahalatid dunya mudbirah. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Terus, wartahalatil akhirah mukbilah. Akhirat itu pasti kita akan hampir dan kita akan hidup di dunia. Hidup di sana di akhirat. Dan masing-masing baik dunia akhirat ada banun, ada anak-anaknya. Anak-anak dunia hanyalah orang-orang yang
Orientasi hidupnya hanya untuk dunia saja. Asal bahagia, senang di dunia, gak peduli kayak gimana nanti di akhirat. Itu anak-anak dunia. Jangan jadi anak-anak dunia. Jadilah anak-anak akhirat. Hanya menjadikan dunia sebagai alat untuk bisa berbahagia di akhirat. Apapun yang Allah berikan ini, harta kayak pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, atau apapun itu alat untuk bisa membuat kita bahagia di akhirat, selamat dari api neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib di akhir wasiatnya ini, fa innal yaum amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini kita hanya ada amal, tak ada hisab. Besok di akhirat hanya ada hisab tapi tak ada amalan. Karena itu berkata Abu Darda radhiyallahu an, kata Abu Darda, adhakani salasun wa abkani salasun. Ada 3 perkara yang membuat aku tertawa. Dan ada juga 3 perkara yang membuat aku menangis. Adapun 3 perkara yang buat aku tertawa, kata beliau, adhakani mu'milu dunya wal mautu yatlubuh. Wa ghafilun laysa bimaghfulin an. Wa dhahikun bimil'i fihi wa huwa la yadri aradiyallahu am sakhitah. Adapun yang membuat aku tertawa adalah orang yang selalu mengajar dunia, memburu dunia, padahal maut itu selalu mengincarnya. Ketika dia beraktivitas all out, mengerahkan seluruh kemampuan, waktu, perasaan, tenaga untuk mengejar dunia, maut itu selalu mengintainya. Begitu tiba masanya, tek, sudah. Dalam keadaan orang itu lalai, dunia dikejar-kejar, entah berhasil, entah tidak, kematian pasti mendatangi. Apa yang tersisa dari dunia? Gak bisa dinikmati. Yang tersisa hisabnya. Kedua, wa ghafilun laisa bimaghfulin anhu. Orang yang lalai kepada kematian, padahal kematian tidak pernah melalaikan dia sedikit pun. Dan yang ketiga, orang yang tertawa ngakak. Padahal dia tidak tahu apakah Allah ridho dengan tertawanya ataukah Allah murka. Ini 3 hal yang membuat aku tertawa. Adapun wabkani, adapun yang membuat aku menangis. Pertama adalah firaqul ahibbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hizbih. Yaitu kematian kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa haulul muttali inda ghamaratil maut, yaitu kengerian yang akan teralami oleh setiap orang ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu pasti teralami. Allah menyatakan, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Akan datang ke sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah perkara yang selalu kalian hindarkan. Selalu kalian berusaha untuk tidak mengalami. Tapi itu pasti akan dialami. Dan kengerian sakaratul maut tak bisa terbayangkan. Imam Al-Qurtubi coba bayangkan bagaimana sih sakaratul maut sampai orang yang mengalaminya oleh Allah disebut sakarat. Sakarat itu maknanya mabuk. Minuman yang memabukkan disebut muskir. La taqrabus shalah wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian sholat dalam keadaan sukar, mabuk. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian omongkan. Kalau yang mabuk kan nggak ngerti, nggak
cerna, nggak disadari apa yang dia omongkan gitu kan, ngaco omongan. Nah, mabuk ini makna penyebabnya banyak. Salah satunya mengkonsumsi baik makanan, minuman, gas yang membuat hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Yang kedua, bisa karena jatuh cinta, bucin bahasa kitanya. Bucin itu budak Cina. Budak Cina. Budak Cinnya apa? Cinta, budak cinta. Sedang kasmaran. Itu kan ngomongnya itu aneh-aneh ya, nggak terkontrol. Dan yang ketiga karena sakit yang tak tertahankan. Kalau sakit orang guling-guling, teriak-teriak, nggak punya malu ya. Hilang kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Itu juga disebut mabuk. Sakaratul maut adalah hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan ketika akan mati saking sakitnya. Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan dalam kitab At-Tadhkirah bahwa roh kita yang ada dalam tubuh kita ini dan ditiupkan ketika usia kita 4 bulan di dalam kandungan ibu dan terus mendampingi selama hidup sampai kematian datang, itu ruh berkembang ukurannya sesuai dengan perkembangan tubuh manusia. Ketika baru berojol paling 0,5 meter panjangnya, ruhnya juga segitu. Terus berkembang jadi anak-anak 1 meter, ruh berkembang sampai dewasa, ruhnya berkembang. Dan ruh menancap di setiap titik syaraf manusia. Padahal kita tahu, sebenarnya saya nggak tahu, tapi katanya titik syaraf dalam tubuh manusia miliarannya. Belum pernah ngitung sih, tapi percaya aja lah kepada para dokter. Titik syaraf dalam tubuh kita miliaran. Itu berakar secara kuat, nggak bisa copot. Jadi walaupun kita bergerak dengan kecepatan umpamanya 1000 km per jam seperti naik pesawat, ruhnya nggak copot ketinggalan, nggak. Menancap secara kuat, nggak akan lepas gitu. Ketika saatnya kematian tiba, ruh itu dicabut oleh malakul maut. Dia tertancap dengan kuat, tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya. Ketika dicabut, lepaslah setiap akar ruh di dalam setiap titik syaraf, sehingga ketika tercabutnya, bersamaan dengan tercabutnya nyawa tersebut, ikut pula putus urat-urat syaraf dari tubuh manusia. Padahal kita tahu yang bisa membuat kita merasakan rasa sakit, rasa dingin, rasa ini, rasa itu kan syaraf. Ketika putus, kebayang sakitnya tak tertahankan. Karena itulah ketika Nabi SAW mengalami sakaratul maut juga mengalami penderitaan 2 kali lipat daripada umumnya orang. Di hadapan beliau ada sewadah air, beliau masukkan tangannya lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ternyata ada sakaratnya. Nah jadi itu yang membuat Abu Darda menangis mengingat betapa mengerikannya penderitaan yang teralami ketika orang sakaratul maut. Ini yang kedua yang membuat dia menangis. Ketiga, wal wuquf baina yadaillah. Yauma tabdus sarirah alaniyah thumma la yadri a ilal jannati au ilan nar. Yang membuat aku menangis yang ketiga adalah momen ketika aku berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat.
Ketika semua rahasia saat itu ditampakkan, terbongkar secara terang-terangan, lalu dia tidak tahu apakah dia akan ke surga ataukah akan ke neraka. Masih kata Abu Darda, bahwa Abu Darda berkata, tariduna lil maut wa ta'muruna lil kharab wa tahrisuna alayan ala ma yanfi wa tadharuna ma yabqa. Wahai manusia, kalian ini dilahirkan untuk mati. Kalian memakmurkan mengisi kehidupan yang pasti hancur, pasti fana, pasti ditinggalkan. Tapi kalian lebih bersemangat memburu yang pasti fana, mengabaikan sesuatu yang pasti abadi. Sesuatu yang fana itu dunia, sesuatu yang abadi itu adalah akhirat. Dunia dikejar, akhirat diabaikan. Dan ini sindiran yang amat sangat keras kepada kita dari seorang manusia soleh yang mulia, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Dari sinilah maka tidak hanya Al-Quran, tidak hanya malaikat Jibril, tidak hanya Nabi SAW, para sahabat pun sudah mengingatkan kita agar kita ini selalu mengingat kematian. Karena dampaknya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berkata Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Juga diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih, Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya. Sanad hadis ini hasan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat yakni al-maut." Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu mati, ya. Apa sih manfaat dari banyak mengingat kematian? Ini baru mukadimah dulu, bagaimana cara mengingat kematian nanti kita akan terangkan. Nantinya entah sekarang kalau waktunya cukup. Kalau enggak cukup ya tahun depan mungkin. Sekarang kita bahas dulu apa sih manfaat dari banyak mengingat kematian. Berkata Ibnu Mubarak, gurunya namanya Saleh Al-Murri. Dia pernah berkata, "Inna dzikral maut idza faraqani sa'ah fasada ala qalbi." Sesungguhnya mengingat kematian bila terpisah sekejap saja, sesaat saja dari pikiranku, lalai bahwa kita akan mati, rusaklah hatiku. Berkata Ad-Daqqaq rahimahullah, seorang ulama ahli sunnah. Ucapan Ad-Daqqaq ini dikutip oleh hampir semua ulama yang menjelaskan tentang masalah kematian. Kitab Az-Zuhud Ibnu Mubarak mengutip perkataan Ad-Daqqaq, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah juga mengutip perkataan Ad-Daqqaq ini. Kata Ad-Daqqaq, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathatin." Siapa orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara ini? Pertama, ta'jil taubah. Dia akan bersegera taubat. Maknanya mengingat kematian mengundang turunnya hidayah untuk segera bertobat. Taubat ini tidak bisa dilakukan kecuali atas hidayah Allah. Betapa banyaknya di antara kita yang bergelimang dalam dosa dan maksiat yang terus menerus. Dia sadar itu salah, itu dosa. Dia sadar harus berhenti, dia sadar harus bertobat, dia sadar akan terkena azab kalau enggak berhenti. Dia tahu harus tobat. Tapi keinginan tobat itu enggak juga ya. Coba tanya tuh, siapalah ahli maksiat?
umpamanya koruptor, umpamanya pemabuk, penjudi. Kan sekarang ada judul ya. Apa judul? Judi ojol. Judi online. Judi online. Karena secara hukum sudah haram, sudah dilarang. Tapi kok nggak diberantas juga nih. Itu tahu nggak penjudi, pemabuk, pezina, koruptor, pencuri copet, tahu nggak itu dosa? Tahu pastilah. Tahu nggak harus tobat? Tahu. Kenapa tidak tobat juga? Penyebab utamanya belum dapat hidayah untuk tobat. Dan ada sebab untuk itu ya nanti. Kenapa orang ingin tobat, tahu harus tobat, tapi nggak tobat juga, ada banyak penghalang tobat. Nanti itu dibahasnya beda materi, beda ustadz juga lah, jangan oleh saya, oleh yang lain. Hanya dengan hidayah taufik dari Allah seseorang bisa bertobat. Coba tanya ke emak-emak yang sampai sekarang belum tobat juga. Tanya, mak kalau gibah ngerumpi itu dosa bukan? Iya dosa, ayatnya hafal. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Terus tahu nggak itu harus berhenti, harus tobat? Tahu lah. Kenapa tuh terus menerus tidak berhenti, tidak tobat dari hal itu? Iya ya, kenapa ya? Belum dapat hidayah kali itu. Sadar dia. Cuma nggak disusul lagi dengan pertanyaan, kenapa hidayah Allah nggak turun? Apa nggak takut lagi begitu mati? Ada penghalang. Salah satunya lalai dari kematian. Makanya ada kok ngomong begini didasarkan pada banyak ayat dan hadis lalu ekstraknya langsung disimpulkan. Siapa yang banyak mengingat kematian dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Salah satu takjilut taubat. Artinya Allah akan menganugerahkan hidayah untuk segera tobat dari dosa-dosanya. Karena ketika banyak mengingat kematian, jangan-jangan kematian ini beberapa jam lagi atau besok atau lusa, saya belum siap, saya masih banyak dosa, ngeri, akhirnya terdorong untuk taubat segera. Khawatir kematian itu mendatangi dia dengan segera, karena mati itu bukan karena umur. Umur saya masih panjang, masih muda. Kata siapa masih panjang? Dari mana tahu? Ada nggak orang masih muda tapi mati? Bayi pun banyak. Bilang ke kakek mau mati itu udah 70 tahun, segera tobat. Dari mana tahu? Ada nggak orang 70 tahun masih segar sampai 90 tahun? Ada banyak. Bukan karena umur, bukan karena usia, bukan karena penyakit. Saya mah nggak punya penyakit apa, dicek sehat semuanya. Jadi kayaknya kematian masih jauh. Memangnya penyebab kematian itu hanya satu, yaitu penyakit? Enggak. Setiap orang yang mati di suatu waktu, dia tidak pernah menyangka, menduga bahwa dia akan mati di waktu itu. Makanya banyak orang yang mati terus diungkap, ternyata dia punya janji ketemu dengan ini besok, dengan yang lain minggu depan, bulan depan akan ada planning ini. Itu kenapa dia akan memiliki planning sampai bulan depan, sampai tahun depan? Karena dia gak nyangka saat itu mau mati. Gak ada orang yang tahu. Ya. Nah karena itulah maka dia sadar harus segera tobat. Dan Allah anugerahkan hidayah untuk bertobat. Ini kemuliaan pertama. Kedua, wa qana'atil qalb. Hatinya akan qana'ah. Karena itu artinya ridha terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Kalau sedikit dia senang, gembira karena entengnya hisab dari rizki yang sedikit yang Allah berikan. Kalau banyak dia tetap lebih ridho pasti ya.
Diberi sedikit ridho, diberi banyak, pasti lebih ridho. Dia akan menggunakannya itu untuk kebahagiaan akhirat. Keluarkan zakatnya, infak, sedekahnya, menolong orang dan seterusnya. Hatinya qanaah. Cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga, wan nasyat bil ibadah. Dia akan semangat sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ini 3 kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada orang yang banyak-banyak mengingat kematian. Allah kasih hidayah untuk segera tobat. Allah kasih hidayah untuk qanaah, ridha terhadap apapun yang Allah berikan, baik sedikit apalagi banyak. Dan dia akan semangat, rajin ibadahnya. Tidak ditunda-tunda, tidak taswif. Kata orang Sunda mah telengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Itu lemot tadi itu. Sebaliknya, wa man nasyal maut ujila bi thalathatin. Siapa yang lalai dari kematian, dia akan dihukum dengan 3 jenis hukuman. Apa 3 hal itu? Pertama, sebaliknya dari yang tadi. Taswifut taubah, dia menunda-nunda taubat. Dia tahu ini salah, ini dosa, terancam azab. Tenang, hidup masih lama. Cerita itu masih belum berakhir. Nanti saja taubatnya kalau sudah bercermin ada sudah putih-putih baru taubat. Padahal yang sudah putih juga tenang, masih ada dagingnya gitu. Nanti tobatnya kalau sudah sakit-sakit. Ditunda-tunda terus. Ini yang pertama. Yang kedua, watar kuridha bil kafaf. Dia selalu tidak ridha terhadap apapun yang Allah berikan. Padahal yang Allah berikan itu sudah mencukupinya. Dikasih 1 juta ingin 2 juta. Dikasih 1 miliar ingin 2 miliar. Dikasih 1 mobil ingin 2 mobil. Dikasih 1 istri cukup sudah. Dan seterusnya. Ini kan umumnya manusia begitu. Tidak merasa cukup terhadap apapun yang Allah berikan sekalipun sudah lebih dari mencukupi kebutuhan dia. Bukan hanya yang primer, yang sekunder, yang tersier juga sudah diberikan masih kurang saja rasanya. Dan yang ketiga watakassul fil ibadah, dia malas beribadah. Berat untuk melakukan ibadah. Ini salah satu hukuman dari Allah karena dia melalaikan kematian. Jadi sudah 3 faidah dari mengingat kematian. Pertama akan menyegerakan bertobat. Kedua akan qanaah terhadap apa saja yang Allah berikan. Yang ketiganya akan semangat dalam melakukan ibadah. Keempatnya, mengingat kematian bisa meluluhkan hati yang keras. Kerasnya hati itu karena dosa, karena maksiat. Dipastikan itu. Baik dosa maksiat karena melalaikan kewajiban atau dosa maksiat karena melanggar larangan. Itu yang buat hati keras. Apa efeknya? Efeknya tadi berat melakukan ibadah. Semangatnya kepada maksiat terus. Kerasnya hati kalau ada nasihat, mental nasihat itu. Enggak nyerap, enggak masuk ke dalam hatinya. Bahkan membenci orang yang beri nasihat itu. Terdengar alunan Al-Quran, rasanya enggak pas, enggak klop. Tapi kalau musik, aduh sampai unggut-unggutan begitu. Itu orang yang keras hatinya. Istilah lain untuk yang keras hatinya ini berpenyakit. Terkontaminasi oleh penyakit yang menyebabkan dia menolak nasihat, alunan Al-Quran, menolak pedaran ayat, hadis. Malas hadir ke majelis ilmu, malas melakukan ibadah, semangatnya kepada maksiat. Maka obati itu salah satunya dengan banyak-banyak mengingat kematian. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau jelas dalam kitab At-Tadhkirah.
I'lam anna dzikral mauti yurithu istis'aral inzi'aj min hadhihi ad-daril faniyah. Wa tawajjuh fi kulli lahzatin ila daril akhiratil baqiyah. Ketahuilah bahwa mengingat-ingat kematian akan melahirkan perasaan hinanya kehidupan di dunia. Tak berharganya kehidupan di dunia. Makanya kan kita tahu Nabi SAW kadang-kadang mengumpamakan dunia ini dengan bangkai anak kambing. Yang daun telinganya sudah putus. Menemukan anak kambing di jalan oleh Nabi SAW kemudian dicempal, digiwing-giwing. Nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Digini-gini. Siapa yang mau membeli ini dengan harga sedirham? Kata para sahabat, tidak. Kalau gitu gratis mau. Ya Rasulullah, in kana hayan kana fihi aiban. Fa kaifa wa huwa bait? Wahai Rasulullah, kalau anak kambing ini hidup ada aib. Nggak berharga karena sudah putus. Apalagi dia sudah mati. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan, nggak bisa dimakan, nggak bisa dijual. Nambah kerjaan aja harus dikubur. Nggak ada yang mau. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi anna dunya ahwanu indallahi min hadha alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina, lebih tak berharga dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Terlebih hanya sebentar. Dunia yang kita sudah dapat, kita cari, kita miliki sebentar. Dan ketika dimiliki enggak langsung bisa seluruhnya 100% dinikmati. Apakah ketika kita dapat uang 1 miliar langsung dimakan saat itu semua? Kan tidak ya, disimpan. Yang dinikmati sedikit, paling sesuap 2 suap enak. Minuman, buah-buahan, si montong enak. Itu pun kalau badannya sehat. Coba kalau umpamanya punya komplikasi, darahnya tinggi, asam urat tinggi, gulanya tinggi, serba tinggi. Kolesterol tinggi. Apa yang bisa dimakan? Mau makan sayur-sayuran hijau, asam urat naik. Mau makan yang lemak-lemak, jantungnya, kolesterolnya, darahnya naik. Apa yang harus dimakan? Udah sayur bening aja. Gak boleh pakai garam, darah tingginya naik. Hambar, uang miliaran. Bisa gak dinikmati? Enggak bisa. Mau naik mobil ber-AC, itu langsung bersin-bersin kena air AC, kena hawa AC. Dibuka panas. Jadi uang yang banyak untuk apa? Gak ternikmati kan? Nah walaupun sehat, ternikmati semuanya, itu hanya sampai seumur hidup kita. Entah berapa lama. Setelah itu yang ada tinggal hisabnya yang berat. Maka menyadari hal itu dunia ini hina. Seorang sahabat namanya Hudair. Hudair dalam bahasa Arab isim tasghir dari Haidar. Artinya Haidar kecil Hudair itu. Mana Haidar kata Ali Al-Hakami, Al-Haidaru fil asad kal malik finnas. Haidar itu maknanya singa, satu jenis singa. Dan itu julukan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Haidar di kalangan para singa seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu rajanya para singa, tapi bukan raja singa. Itu baru Haidarnya, kebayang bapaknya gimana. Hurayatullah sekali-kali boleh ya. Jangan diambil hati.
Ya Hudair, ma akalta, wahai Hudair, apa yang sudah kamu makan? Kata Hudair, al-lahm wal laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti punya lumayan ya orang. Lalu kata Nabi SAW, thumma yasiru ila madha. Lalu yang kau makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dia menjawab, untungnya orang ini agak pintar berdiplomasi, tidak vulgar. Thumma yasiru ila maqad alimta ya Rasulullah. Nanti akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahulah. Akan jadi kotoran kan gitu. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, sungguhnya apa yang keluar dari perutmu nanti itu perumpamaan yang pas untuk dunia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sehina itu. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang kesalahan niat dalam melakukan ibadah, ibadah diniatkan untuk dunia. Kan ada orang, kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangannya laris. Kenapa kamu rajin saum? Biar karirnya naik. Kenapa kamu rajin umpamanya berzikir sekian puluh ribu kali? Biar umpamanya jodohnya cepat datang. Karena jomblo terus. Ada enggak orang yang beribadah dengan niat seperti itu? Banyak. Kenapa kamu rajin banyak sholawat? Saya pengen mobil itu, makanya saya sholawatin terus. Sholat ibadah bukan? Ibadah agung, diniatkan untuk dunia, bayangkan. Apa kata para ulama? Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala menyatakan, orang yang ibadah dengan niat dunia, tak ubahnya seperti orang yang memiliki sendok dari emas yang berhiasan berlian. Yang mahal. Tapi langsung dipakai nyiuk kotoran manusia. Betapa mahal dan berharganya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Betapa agung mulianya ibadah, baik sholat, saum, zikir, sholawat. Tapi betapa hinanya niat yang dia tujukan dengan melakukan ibadah itu untuk dunia. Ini hinanya dunia itu banyak penjelasan dari ayat, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan seperti itu. Makanya salah satu di antara efek positif mengingat-ingat kematian adalah akan menyebabkan dunia ini tidak berharga dalam pandangannya. Dunia untuk apa dicari, setelah dicari mati ditinggalkan. Gak ternikmati, menjadi rebutan ahli waris, dan bagi dia akan menjadi bahan hisab yang berat di akhirat. Dengan banyak melihat kematian, tuh harta yang banyak yang saya miliki nanti untuk apa? Sebentar lagi juga saya mati. Khawatir anak-anak saya jadi bermusuhan karena berebut harta, dan sayanya nanti akan menjadi beban bagi saya untuk di akhirat, hisabnya berat atas harta itu. Tak berharga. Dan wattawajjuh fi kulli lahzatin ila daril akhiratil baqiyah, dia akan fokus di setiap waktunya untuk mengumpulkan bekal kebahagiaan di akhirat. Sebentar lagi saya mati, saya akan ke akhirat. Saya harus punya banyak bekal yang cukup untuk memulai perjalanan ke akhirat. Akhirnya dia fokus. Ini efek dari banyak mengingat kematian. Menyebabkan dunia terasa tak berharga dan akhirat menjadi prioritas utama. Sampai diriwayatkan sebuah hadis, ada seorang perempuan, inna imra'atan syakat ila Aisyah radhiyallahu anha qasawatan fi qalbihi. Seorang wanita datang, dia curhat kepada Aisyah tentang hatinya ini keras, minta nasihat. Apa kata Aisyah? Aktsiri min dzikril maut yariku qalbuk fa fa'alat dzalik faraqa qalbuha. Perbanyak olehmu mengingat-ingat kematian,
hatimu akan melunak. Akhirnya dia lakukan sehingga akhirnya hatinya menjadi melunak. Menjadi luluh kembali. Setelah meluluh kembali air mata ini mudah untuk mengalir ketika ingat dosa dan ingat azab. Selama masih keras ngebayangin neraka ini azabnya keras cuek aja. Karena kerasnya hati. Berkata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama, telah berkata para ulama. Imam Al-Qurtubi itu seorang ulama mujtahid. Andai beliau beristihad, berpendapat sendiri maka itu layak. Tapi lihat adabnya. Qala al-ulama, telah berkata para ulama. Yang menjadi guru-guru beliau. Dalam mengemukakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, lebih mendahulukan ucapan penjelasan orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Nah, itulah adab seorang penuntut ilmu, seorang ulama. Kata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama, dzikrul maut yarda'u anil ma'asi wa yulinul qalbal qasi wa yudhibul farah bid dunya wa yuhawwinul masaib. Mengingat-ingat kematian pertama akan mengerem dia dari berbuat maksiat. Pas mau maksiat ingat sebentar lagi mati. Khawatir pas bermaksiat mati loh. Jadi apa namanya? Su'ul khatimah. Makanya ngerem. Ada enggak orang yang mati ketika bermaksiat? Banyak. Orang yang lagi nyekek botol, ode mati. Mabok nyekek botol. Ada orang yang lagi judi mati. Dulu di suatu tempat lah, nggak saya sebut khawatir keluarganya mendengar. Zaman baheula ada judi yang belum dilarang namanya nalo. Siapa yang kenal nalo berarti dia sudah tua. Sebab sekitar tahun 70 tahun 80-an ya. Judi nalo. Nah, penjual nalo itu tidak di kios tapi orang beredar kemana-mana. Nalo, beli nomor sekian, ada nomor 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor gitu tebakan. Dan orang di kampung-kampung tuh orang-orang miskin banyak. Bermimpi menang nalo hanya dengan rupiah yang sedikit nanti menangnya banyak. Dan setiap pagi sambil moyan, berjemur di Harudum Sarum, Cingogo, berjongkok di halaman rumah ngobrol sama tangga, yang ditunggu tukang nalo. Berapa nomor tadi malam kan gitu tuh. Ada seseorang, sekeluarga itu ayah anak itu pencandu judi. Dia masang 4 nomor. 4 angka bukan 4 nomor. 1 nomor tapi 4 angka. Ngerti nggak 1 nomor 4 angka? Di nomor berapa aja ada 2 angka, 3 angka, 4 angka. Semakin banyak angkanya pas menangnya semakin gede pendapatnya. Dia pasang yang 4 angka. Dan bisa aja orang sekali pasang beberapa nomor gitu dengan jumlah angka yang berbeda. Jadi lagi berjemur pagi-pagi datang sambil memegang kertas, beberapa lembar kertas nomor yang dia pasang. Datang tuh, ini yang ditunggu-tunggu. Berapa nomor yang keluar? Sekian dilihat. Bukan. Wah ini menang. Klak, langsung mati. 4 angka, langsung mati. Mungkin punya jantung lalu shock saking gembiranya mungkin ya. Dulu enggak dicek gitu kondisinya. Ada, sedang bermaksiat mati. Oleh karena itu ketika orang banyak mengingat kematian, maka hal itu akan mengerem dia dari kemaksiatannya. Itu pertama. Wa yulinul qalbal qasi, akan meluluhkan hati yang selama ini keras.
Wa yudhibul farah bidunya, dan akan menghilangkan rasa bangga terhadap dunia. Selama ini kan orang bangga dengan kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan, kan gitu ya. Itu yang dibanggakan. Kenapa itu yang dibanggakan? Salah orang juga saya. Yang kayak begitu biasa dimuliakan, dihormati. Kan gitu ya. Dipuji, didekati, dijilat gitu. Makanya orang bangga memiliki itu. Dengan memperbanyak kematian, hilang perasaan bangga terhadap dunia. Sebanyak apapun dia, kalau mati sudah, gak ada manfaat, bahkan madaratnya jadi hisab. Dan wa yuhawinul masaib, dia akan merasa enteng terhadap musibah. Karena sehebat-hebat musibah tak akan melebihi dahsyatnya kematian. Kematian musibah yang paling dahsyat. Ya. Ini beberapa di antara faidah dari mengingat kematian yang dijelaskan dalam satu kalimat ini oleh Imam Al-Qurtubi. Pertama, bisa mengerem diri dari kemaksiatan. Yang kedua, meluluhkan hati yang keras. Yang ketiga, menyebabkan hilang rasa bangga terhadap dunia. Dan yang keempat, merasakan semua musibah terasa enteng dan ringan. Apalagi kita punya konsep tentang musibah berdasarkan nas. Musibah lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Ruginya cuma satu, menderita. Itu aja. Selain itu untung. Apa untungnya? Pertama, musibah sehebat apapun, apapun bentuknya, mengurangi dosa kita. Lebih hebat musibahnya, lebih menderita, lebih banyak dosa-dosa yang gugur dari diri kita. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu gugur. Sebab salah satu penggugur dosa adalah musibah. Yang pertama. Kedua, ketika sabar Allah berikan pahala yang melimpah. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan merimpahkan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ini yang kedua. Ketiganya, orang yang terkena musibah, doanya itu dikabul loh. Apapun bentuknya, sakit kayak, dihina orang, diejek orang, dizolimi orang. Apalagi dizolimi itu dakwatul madlum mustajabatun wa in kana fajir. Doa orang yang dizolimi itu mustajab. Walaupun dia orang durhaka, tapi dizolimi mustajab itu doanya. Jangankan orang mukmin, orang musyrik. Tapi dapat musibah gede, lalu berdoa kepada Allah, Allah kabul. Orang musyrik loh. Al-Quran menjelaskan, فَإِذَا غَشْيَهُ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مُقْتَصِدُونَ. إِذَا هُمْ مُقْتَصِدُونَ. Dalam ayat lain, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau orang musyrik ini di daratan musyrik, dia naik perahu di lautan. Di tengah lautan diombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat, nyawanya terancam. Maka apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahu, dan mereka berdoa secara ikhlas agar Allah menyelamatkannya. Dan dikabul. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka itu dikembalikan, diselamatkan ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Tapi ketika mereka itu memperoleh musibah, berdoanya murni, tulus, ikhlas kepada Allah, dan dikabul. Itu orang musyrik. Orang gimana nyebelin tuh orang di daratan, musyrik ke lautan, dapat musibah besar. Doanya kepada Allah, diselamatkan, musyrik lagi. Kesel gak tuh? Bikin jengkel ya. Apalagi seorang mukmin. Dapat musibah, sakit, nyawanya terancam, berdoa kepada Allah, didengar, dikabul. Dalam salah satu hadis kursi, ini panjang tapi salah satu penggalan kalimat dari hadis kursi ini Allah menyatakan, Yabna Adam kuntu maridha falam ta'udni. Hai anak Adam, dulu ketika kamu di dunia, ini kejadian dialog ini di akhirat.
Ketika kamu masih hidup dunia, aku sakit. Tapi kamu tidak melayat aku, tidak membesuk aku. Apa kata orang itu? Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku menjengukmu? Padahal engkau penguasa semesta alam, masa Allah sakit gitu kan? Tapi kemudian Allah menjelaskan. Ini bukan takwil, tapi penjelasan Allah tentang apa yang dimaksud sakit oleh Allah. Kata Allah, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku yang sakit. Kamu gak melayatnya, gak membesuknya. Padahal kamu tahu kalau kamu membesuknya, melayatnya, kamu akan menemukan aku ada di sampingnya. Di samping orang yang sakit. Ketika menjelaskan hadis ini berkata para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hadis ini menunjukkan orang yang sakit dekat dengan Allah. Kata Allah, aku ada di sampingnya. Dan kedekatan hamba dengan Allah selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku ini dekat. Nah, setelah Allah menyatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dekat itu identik dengan diijabahnya doa. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa bainar rabbi wa huwa sajid fa aktsiru fihi doa. Jarak terdekat antara seorang dengan Allah adalah ketika sujud. Maksudnya sujud dalam sholat, bukan di luar sholat. Perbanyak doa olehmu dalam sujud, karena saya itu dekat. Ingat, dekatnya orang dengan Allah selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Jadi orang yang sakit atau musibah apapun doanya dikabul. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sedang menderita fisik ataupun sakit, umpama secara fisik, batuk, pilek, atau dizolimi orang. Berdoa. Ini yang menjadi rahasia kenapa orang yang safar doanya dikabul. Karena selama safarnya lebih banyak menderita. As-safar qit'atu minal azab. Safar itu sepenggal azab. Mana azab ini penderitaan karena selama safar zaman baheulanya pakai kuda, jalan kaki, pakai onta, menembus medan yang gersang gitu, menderita kan. Makan gak bisa sembarangan semaunya, harus diirit-irit, minum juga begitu, tidur di mana aja kan gitu ya. Disebut sepenggal azab. Menderita, makanya orang yang safar doanya dikabul. Orang yang dapat musibah doanya dikabul. Jadi dosa berkurang, pahala bertambah, doa dikabul, kemuliaan diangkat, naik. Dan nih, yang membuat kita selalu optimis ketika menderita apa? Adanya janji Allah dalam Al-Quran. Coba tebak ini ayat surat apa? Apa surat Al-Ikhlas atau surah Al-Kafirun? Allah menyatakan, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Surat apa? Al-Kafirun. Ibu-ibu ada yang tahu Al-Kafirun atau Al-Ikhlas? Oh, Al-Insyirah. Ibu-ibu nggak ketipu tuh. Satu kalimat persis diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apa maknanya? Ini kaidah ilmu balaghah ya. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang 2 kemudahan. Setelah satu penderitaan akan datang 2 kebahagiaan. Nah, ini kesulitan datang dan kesulitan itu gak akan selamanya. Hujan badai sehebat apapun pasti ada akhirnya. Umpama langit gelap, hujan, kemudian petir menyambar-nyambar, angin bertiup kencang, air turun secara deras, sampai ketutup
seluruh langit dengan awan. Apakah akan seharian begitu? Enggak. Setelah airnya habis, awannya kemudian lepas dari beban air yang dimuatnya, kemudian ditiup angin menjadi nyingrai lagi, apa nyingrai itu? Menjadi terang lagi. Langit pun kembali membiru, matahari kembali bersinar, angin pun kembali tenang. Kan gitu ya? Badai pasti, hafal banget emak-emak. Jadi musibah ini gak akan selamanya. Pasti ada akhirnya setelah berlalunya masalah akan datang dua kebahagiaan. Setelah hujan turun lebat, langit kembali membiru. Cuaca kembali tenang. Suasana kembali menyenangkan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sehingga ketika kita memperoleh musibah yang harus kita pikirkan, jangan memikirkan beratnya musibah yang sedang dialami, tapi pikirkan dua kebahagiaan apa yang setelah ini akan Allah berikan kepada saya ya. Mikir saja. Itu membuat optimis. Itu yang membuat tetap semangat, tetap sumringah di tengah gempuran musibah. Ini kira-kira apa? Apa akan dikasih rizki miliaran? Apa akan ditelepon oleh presiden? Atau apakah ada ahwat yang datang menawarkan diri? Maksudnya menawarkan dagangannya. Dia bikin kue gitu maksudnya. Dan seterusnya. Pokoknya tinggal pikirkan kira-kira dua kebahagiaan apa. Dan tak diduga bentuknya, momennya, waktunya dan kebahagiaannya dalam bentuk apa kita tidak tahu. Yang tentu pasti Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi kata Imam Al-Qurtubi melihat orang yang memahami konsep kehidupan. Dia akan memandang semua musibah menjadi enteng. Menjadi ringan karena dia tahu musibah itu lebih banyak menguntungkan daripada merugikannya. Ya. Dan itu lahir akibat dari banyak mengingat-ingat kematian. Masih kata Imam Al-Qurtubi, laisa lil qulubi anfa min ziyaratil qubur wa khassah in kanatil qasiyah. Fala ashabiha ayyu'alijuha bi thalathati umur. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain ziarah kubur. Maka bagi orang-orang yang keras hatinya, hendaklah kekerasan hatinya diobati dengan 3 perkara. Ini obat bagi orang yang hatinya keras. Pertama, al-iqla' amma hiya alaihi bihuduri majalisil ilm bil wa'd wa tadhkir wa takhwif wa targhib wa akhbaris sholin fa inna dzalika mimma yulinul qulub. Pertama, meninggalkan rutinitas harian dia. Karena kenapa dia hatinya keras itu karena aktivitas rutinnya. Tinggalkan dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang di dalamnya dijelaskan ada nasihat, ada peringatan, ada takhwif. Tapi itu perkara yang menakutkan. Penjelasan yang membuat kita takut seperti neraka, alam kubur dan seterusnya. Ada targhib. Targhib itu yang membuat kita ini optimis. Semacam motivasi seperti nikmatnya, nikmat kubur, seperti surga dan seterusnya. Juga kisah orang-orang soleh karena semuanya itu bisa melunakkan hati. Ini obat yang pertama ya. Tinggalkan dulu rutinitas harian kita, hadiri majelis-majelis ilmu. Yang kedua, zikrul maut fayakthuru min zikri hadhimin ladzat wa mufarikul jamaat wa muyattimul banini wal banat.
Kedua, banyak-banyak mengingat kematian. Banyak mengingat penghancur seluruh kelezatan, pemecah belah seluruh persatuan yaitu mati, ya. Dan yang membuat anak-anak menjadi yatim. Ingat-ingat kematian, itu akan melunakkan hati. Yang ketiga, musyahadatul muhtadirin. Fa'inan nazar ilal mayyit wa musyahadati sakaratihi wa nazaghatihi wa ta'ammuli suratihi ba'da mamatihi mimma yaqta'u an-nufus ladzatiha. Ketiga, banyak-banyaklah, ini nggak bisa banyak-banyak dan nggak bisa sembarang waktu, susah. Yaitu banyak menyaksikan orang yang lagi sakarat sampai kematian. Coba lihat wajahnya dan tubuhnya setelah kematiannya. Wajahnya yang tadinya ganteng atau cantik, kenceng, berubah menjadi beku, kaku, menakutkan dan seterusnya. Ini semuanya akan berpengaruh kepada hati. Maka diceritakan Imam Hasan Al-Basri pergi dari rumah dengan ekspresi wajah yang biasa, ramah karena akan berjumpa dengan orang. Lalu dia keluar rumah untuk melayat kawannya yang sakit. Fawajadahu fi sakaratil maut. Didapatinya kawannya itu sedang sakaratul maut. Fanadharu ila karabihi wa shiddati ma nazala bihi. Dia melihat penderitaan kawan yang sedang meregang nyawa. Dan ekspresi wajahnya yang sangat-sangat membuat kita tidak mampu untuk melihatnya. Sampai akhirnya dia mati. Setelah mati, ekspresi wajahnya kaku sudah, dingin sudah. Berbeda dengan yang tadi. Itu menggetarkan hatinya. Sampai setelah dia beres, ikut ke pemakaman lalu pulang. Faraja ila ahlihi bi ghairil launil ladzi kharaja minhu min indihim. Ekspresi wajahnya ketika pulang ke keluarganya berubah jauh berbeda dibanding ekspresi ketika berangkat tadi. Sampai keluarganya itu merasa khawatir, prihatin. Lalu berkata, at-ta'am yarhamukumullah. Ini ada makanan, yuk kita makan dulu. Semoga Allah merahmatimu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ya ahlah. Alaikum bi ta'amikum wa syarabikum fa wallahi ra'aitu musri'an la azalu a'malu lahu hatta alqa. Wahai keluargaku, silakan kalian makan minum. Karena sungguhnya aku telah melihat seorang yang mengalami sakaratul maut yang mengerikan. Aku akan selalu bersiap-siap menghadapi kondisi itu kalau aku akan mengalaminya suatu saat. Berubah langsung ibadah. Langsung berwudu, memperbanyak sholat sunat, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini efek dari melihat orang yang sakaratul maut. Ini 3 obat bagi orang yang hatinya keras. Yang pertama adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang keduanya mengingat kematian. Yang ketiganya melihat orang yang sakaratul maut. Ini kan susahnya mencarinya ya. Mohon ya di medsos siapa yang lagi sakarat kabari. Bisa begitu? Enggak bisa ya. Nah, makanya disyariatkan kalau dengar ada orang, kawan, kerabat yang sakit keras segera melayat. Siapa tahu pas umpah datang lagi sakit, jangan berharap ya Allah sakaratkan dia. Jangan. Saya ingin tahu. Doakan kesembuhan, doakan kesabaran, kasih support agar bisa optimis lagi menghadapi hidup ya. Inilah beberapa dari faedah mengingat-ingat kematian. Jadi pertama mengingat kematian akan membuat orang segera tobat, kedua qanaah, ketiga ibadahnya menjadi rajin, keempat hati yang keras bisa menjadi
melunak, kelima bisa menahan diri dari maksiat, keenam bisa menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, ketujuhnya bisa membuat musibah akan terasa apa? Terasa enteng, ringan dan seterusnya ya. Itu faidah dari mengingat kematian. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mengingat kematian? Ini materi inti yang tadi mukaddimah. Tapi waktunya habis. Jadi cukup sekarang hanya mukaddimah saja, materi intinya entah kapan, entah di mana, entah oleh siapa. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz, ibu saya masih hidup. Bolehkah saya berinfak pahalanya dikhususkan untuk ibu saya? Boleh, mau sudah mati, mau masih hidup, berinfak atas nama ibu saya boleh. Ya, umpamanya kita sama dengan kita ngasih ke ibu ini, ibu 1 juta, ibu infakkan ya. Untuk kepentingan ibu sendiri nanti saya tetap jamin. Ya, agar ibu dapat pahala. Ya sok titip tolong infakkan ke masjid, ke pondok pesantren, ke kegiatan dakwah. Ya, pahalanya dapat, anaknya dapat pahala dari birrul walidain dan ta'awun alal birri wat taqwa. Anaknya dapat pahala, ibunya juga dapat pahala.